Semangat pagi, perkenalkan nama saya Yonando Sembiring. Unit kerja saya SMA Negeri 1 Barus Jahe, LPTK tempat saya PPG, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Pada pembelajaran peer teaching kali ini saya akan membawakan pokok bahasan peluang kejadian saling lepas. Nah, jadi peer teaching ini adalah lanjutan dari perancangan pembelajaran setelah kita menyusun perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang kita susun berupa RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, dan instrumen penilaian atau evaluasi. Nah, jadi dalam pembelajaran peer teaching kali ini kita menggunakan sistem asinkronus dan sinkronus. Jadi pembelajaran sinkronus yang dilakukan adalah berupa tatap maya daring secara langsung melalui Google Meet, dan asinkronusnya berupa pemberian tugas LKPD dan yang lain-lainnya melalui grup WhatsApp peserta didik yang sudah disusun. Jadi yang bertindak sebagai guru di sini adalah saya sendiri, kemudian nanti teman-teman itu yang menjadi siswa-siswanya, dan ada guru pamong dan dosen yang menjadi penilai. Jadi sekian, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, coba Jackton sebagai ketua kelas, coba dicek semua nak, bagaimana kehadiran teman-teman kamu? Sudah masuk semua, Pak. Sudah masuk semua ya. Oke, jadi Bapak berharap selama pembelajaran kita ini semuanya kalau tidak ada suara bising di sekitar kamu, mic-nya boleh jangan di-mute ya, karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Jadi sebelum semuanya kita masuk kepada pembelajarannya, coba sekarang Tia pimpin teman-temannya berdoa. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Bagaimana kabar kalian semuanya, nak? Baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Baik Baik, ya, Pak. saya percaya semua juga sehat ya. Oke. Bagaimana tidurnya malam ini? Nyenyak. Iya, Pak. Nyenyak ya. Oke, jadi hari ini sudah siap belajar ya, nak ya? Sudah siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba apa pembelajaran kita pertemuan sebelumnya? Kaidah pencacahan, Pak. Ada yang lain? Ya, yang betul itu adalah kejadian majemuk ya. Itu yang diucapkan Triska tadi, itu pembelajaran materi yang sudah berlalu selama 2 minggu. Jadi pertemuan kita sebelumnya itu adalah kejadian majemuk. Sekarang coba Hotniati, apa pengertian kejadian majemuk yang masih kamu ingat? Kejadian majemuk adalah kejadian baru yang terbentuk dari 2 atau lebih kejadian tunggal. Itu ya, Pak ya? Oke, iya, bagus ya. Jadi kejadian majemuk itu adalah kejadian baru yang terbentuk dari 2 atau lebih kejadian tunggal. Oke, jadi nah setelah pembelajaran ini kita akan masuk kepada pembelajaran yang selanjutnya. Nah, jadi sekarang coba perhatikan semua grup WhatsApp kamu. Perhatikan grup WhatsApp kita. Di sana saya sudah membagikan LKPD. Ya, nanti supaya kamu isikan. Nah, sebelumnya saya akan bagikan kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok 1 itu Jackton, Yerina, dan Sugianti. Kelompok 2 Hotniati, Triska, dan Maria. Yang kelompok 3 Tia dan Ebit. Nanti setiap orang yang ada di kelompok ini akan Bapak kasih waktu untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Ya, jadi semuanya wajib aktif supaya nanti saya bisa menilai bagaimana keaktifan kalian.
Semua sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada pengerjaan LKPD, sekarang coba kita ucapkan dulu yel-yel yang biasa yang kita ucapkan ya. Nah, ini adalah yel-yel yang biasa ya. Oke, jadi kita ucapkan semuanya 1, 2, 3 ya. Cimen simola hola. Cimen simola hola. Terlalu dulu. Adik kita malu bila belum. Oke, itu pengantarnya ya, karena ada sedikit pasti kalau sudah anak sekolah ya kita malu tidak pintar ya. Oke, baik. Nah, adapun sebelum lebih jauh lagi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah ketika nanti mempelajari ini, kalian dapat menyimpulkan masalah kontekstual, apakah dia tergolong peluang kejadian saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Yang kedua, kalian nanti bisa menghitung bagaimana peluang kejadian saling lepas dan kejadian yang tidak saling lepas. Nah, sekarang kita masuk kepada let's find the concept. Nah, jadi kalian akan menemukan apa itu konsep kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Jadi sekarang coba semuanya buka LKPD-nya. Bapak kasih selama 10 menit untuk Bapak kasih selama 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti setiap kalian walaupun dalam kelompok masing-masing, Bapak persiapkan, Bapak suruh satu persatu untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, jadi sudah mengerti anak perintahnya? Sudah, Pak. Oke, jadi silakan dikerjakan ya. Sudah siap, Pak. Oke, bagus ya. Jadi kelompok 1 sudah siap. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau begitu, Nak, kita akan mulai menemukan konsepnya bersama-sama. Ya, kita akan mulai menemukannya. Oke, baik. Untuk kejadian yang pertama, Irina, Baik, Pak. coba apa hasil kelompok kalian? Kejadian muncul jumlah mata dadu 5 dimisalkan A ya, Pak. Maka Ya. A sama dengan 1 dan 4, anggotanya ya, Pak. 1, 4, 2 Ya. dan 3, 4 dan 1. Oke. Maka jumlah atau NA-nya, Pak, sama dengan 3. Demikian, Pak. Oke, bagus ya. Nah, itu yang kamu peroleh tadi ya di dalam presentasi kalian. Saya sudah terima ya. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua coba masih dari kelompok 1 ya, masih dari kelompok 1. Coba Sugianti. Iya, Pak. Ah, B sama dengan anggotanya Ya. 36, 45, 54, 63, Pak. Sehingga jumlah anggota B atau NB itu sama dengan 4. Gabungan kejadian Oke. A dan B, Pak. oke, bagus ya. Oke, selanjutnya coba Jekton. Siap, Pak. Gabungan Yang tadi, dari Pak. kejadian A dan B. Ya, Pak. Yang tadi kejadian A-nya, Pak. 14 sampai 41, Pak. Di situ ada 3, Pak. Terus kejadian Oke. B-nya 36, 45, 54, 63. Ada 4, Pak. Jadi kalau digabung semua, Pak, dia menjadi 7, Ya. Pak. Yaitu dari 14 sampai 63, Pak. Gabungan dari Oke. anggota A dan itu, Pak. Bagus. Nah, jadi jumlahnya ada berapa, Jekton? Ada 7, Pak. Oke, baik. Untuk kelompok yang lainnya, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai presentasi kelompok 1? Apakah sudah benar atau masih ada yang berbeda? Benar, Pak. Sama kayak Benar, kelompok Pak. Benar tiga. ya? Sama ya? Sama, Pak. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kejadian 2. Oke, kejadian 2 saya kasih kesempatan untuk kelompok 2 nih. Ayo kelompok 2. Dimulai Iya, dari Pak. Triska. Pak. Ya, oke. Untuk kejadian muncul jumlah mata dadu kelipatan 3 dimisalkan C, maka C-nya sama dengan anggota
urutannya itu 12, 16, 21, 24 dan seterusnya sampai 66. Jadi nilainya Pak 12. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kejadian muncul jumlah mata dadu ganjil. Coba sekarang Bapak suruh Otniati. Iya, Pak. Coba apa yang kamu dapatkan nak di kelompok kamu? Iya, Pak. Kalau untuk yang D, anggotanya adalah 65, 66. Jadi banyak anggotanya adalah 2. Bagus. Oke. Nah, sekarang gabungan dari kejadian C dan D dari kelompok 2 tadi. Coba Bapak minta Maria. Ya, Pak. Apa tadi kesimpulan yang kalian dapat di kelompok 2? C gabung D itu ada 12, 16, 21, 24 sampai titik-titik 66. Jumlahnya semua 13, Pak. Oke, bagus ya. Adakah jawaban yang lain? Bagaimana kelompok 3? Samakah jawabannya, nak? Sama Pak. Sama Pak. Oke. Nah, dari kejadian tadi, coba analisis. Ya, jadi kejadian tadi coba kalian analisis. Kira-kira nih, apa yang kalian temukan? Coba. Saya Pak. Oke, dari kelompok 1 tuh, Jeton ya? Ya Pak. Ya, oke. Apa yang kamu temukan, Jeton? Tadi Pak, kejadian yang sama kami itu atau permasalahan yang kami bahas itu Pak, nggak ada yang sama Pak. Anggotanya dari A dan B ada yang sama. Tetapi kalau dari C dan D ada yang sama Pak. Oke, itu analisis kalian. Oke. Ya, Pak. Oke, bagus ya. Sekarang coba Tia, bagaimana analisis kamu mengenai permasalahan tadi? Oke, Tia, itu masih di mute, nak. Oke, Pak, ya. Ya. Apakah sama analisis kamu dengan analisis kelompok 1, nak? Saya nggak berkomentar, Pak. Sama hasil kami, Pak. Oke, sama ya. Oke. Ya, Pak, sama. Oke. Nah, sekarang Nggak iya, tahu ya. Pak, dia sama aja Nggak tuh, tahu Pak. dia. Sama, yang sama itu nggak tahu tuh, Pak. Sama katanya. A dan B tadi saling lepas, Pak. Oke, jadi ada yang lepas, ada yang nggak lepas gitu ya. Nah, nanti Bapak di akhir pembelajaran Bapak tantang kalian, apakah kalian masih mengingat pelajaran SMP atau tidak ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dulu pembelajaran kita. Oke, sekarang kita masuk ke Pak. Tanya aja sih dia, Pak. Iya. Nggak tahu, Pak. Mungkin dia sudah lupa ya. Oke. Yang sama katanya, Pak. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan menemukan konsep yang kedua. Oke, let's find concept again ya. Kita akan menemukan konsep yang kedua dalam permasalahan yang kedua. Jadi dari LKPD yang sudah Bapak bagi tadi, sekarang kita akan bahas, cuman ada sedikit modifikasi dari bahasa pertanyaannya. Kalau tadi kan kamu disuruh nih, bagaimana menentukan kejadiannya. Sekarang kalian disuruh menentukan peluang kejadiannya gitu. Nah, jadi ada ada level soal yang dinaikkan ya. Nah, sekarang coba dari beberapa pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya dan dari pembelajaran di atas tadi, coba sekarang Bapak minta ini dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 Bapak minta Sugianti ya, dari hasil yang sudah kalian rembukkan tadi ya. Coba kira-kira alternatif penyelesaian apa yang sudah kalian buat mengenai kejadian yang pertama. Coba, ayo. Dari hasil kelompok 1 yang sudah kami diskusikan, Pak, untuk peluang kejadian yang pertama itu P, A atau B adalah N, A,
gabung B per NS. Itu nilainya Pak 7/36. Untuk yang peluang kejadian 2, peluang C gabung D, yaitu N C gabung D per NS, itu nilainya Pak 13/36. Itu Pak hasil diskusi kami kelompok 1. Oke, itu tadi diambil dari jumlah-jumlahnya semua, diambil dari yang di atas tadi ya. Oke. Nah, sekarang adakah yang punya alternatif penyelesaian yang lain, Nak? Coba, ayo. Oh, kelompok oke. Triska, mewakili kelompoknya ya. Oke, coba Triska. Untuk peluang kejadian yang pertama, Pak, PA gabung B sama dengan PA ditambah PB. Kemudian untuk PA itu NA per NS. Kalau untuk PB, NB per NS. Jadi dijumlahkan 3/36 ditambah 4/36, hasilnya 7/36. Untuk peluang kejadian yang kedua, P dari C gabung D itu hasilnya PC ditambah PD dikurang PC iris D. Untuk PC itu Pak NC per NS, kemudian PD-nya ND per NS, dan PC iris D itu NC iris D per NS. Hasilnya Pak 12/36 tambah 2/36 dikurang 1/36 sama dengan 13/36. Jawabannya sama Pak. Good job ya. Oke, good job. Jadi dari tadi dari dua penyelesaian yang kalian peroleh, ternyata hasilnya sama ya. Ya, sama. Oke. Baik, sekarang Bapak minta kelompok 3 nih. Ya. Ya, saya simpulkan ya, Pak. Oke, baik, dari kelompok dia, coba apa analisis yang kamu dapatkan dari peluang kejadian yang sudah diperoleh kelompok yang lain? Oke, analisisnya pada kejadian yang elemennya tidak ada yang sama, dia berlaku PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Dan jika ada elemen yang sama, berlaku PA gabung B sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Cukup sekian Pak, itu hasil analisis dari kelompok kami. Belajar saya ya Pak. Oke, bagus ya. Oke, jadi sekarang untuk menyimpulkan konsep yang kita sudah analisis tadi, dari permasalahan yang sudah kamu buat tadi, dari permasalahan yang sudah kamu selesaikan, sekarang kita akan temukan, kita akan sama-sama menyimpulkan apa sebenarnya konsep yang kita pelajari hari ini. Baik ya, saya flashback sebentar. Tadi mengenai kejadian yang pertama, apa tadi analisis kalian? Coba Jekton. Apa tadi analisis kamu? Tadi Pak, yang saling lepas itu Pak, nggak ada yang sama. Ya. Kalau ada yang sama dia Pak, berarti itu kejadian yang tidak saling lepas Pak. Baik, berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini, suatu kejadian dikatakan dia saling lepas apabila kejadian tersebut tidak mempunyai elemen yang sama dengan kejadian yang lainnya. Jadi itu disebut dengan kejadian saling lepas. Itulah konsepnya. Nah, kemudian jika pada suatu kejadian itu mempunyai elemen yang sama, dia disebut apa tadi Hotniati? Oke, kejadian yang tidak saling lepas. Oke. Coba ulang kembali Tia, apa yang kamu sampaikan tadi, analisis kamu dari kejadian 1 dan kejadian 2. Pada kejadian yang elemennya tidak ada yang sama, maka berlaku PA gabung B sama dengan PA tambah PB. Tapi kalau jika ada elemen yang sama, maka PA gabung B itu sama dengan PA tambah PB dikurang PA iris B. Oke anak-anak, jadi kesimpulan yang kedua pembelajaran kita hari ini adalah untuk kejadian A dan B yang saling lepas, berlaku peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B
Dan untuk dua kejadian yang tidak saling lepas, dia berlaku PA gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA iris B. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi untuk tugasnya Bapak sudah bagikan di grup WhatsApp kita, ya. Nah, sekarang supaya konsepnya nih makin klop di dalam di dalam diri kamu, Bapak mau tantang kalian nih. Ada satu soal. Nah, ini adalah soal olimpiade, ya. Ini soal olimpiade SMP. Tapi ini menyangkut materi pembelajaran kita. Ini adalah soal olimpiade sains kabupaten SMP. Nah, ya. Nah, ini Bapak tantang kamu. Nanti siapa yang bisa mengerjakannya, japri ke Bapak, dan nanti nilai tugasnya Bapak kasih 95. Oke, ya. Jadi ini nanti boleh dijapri Bapak. Ya, jadi Bapak tantang nih, apakah konsep yang kamu temukan hari ini itu sudah klop dan sudah kamu ngerti dan tidak hanya tahu gitu ya, tapi bisa diterapkan. Kamu bisa menerapkannya dalam beberapa soal. Kalau tadi kita hanya mentok belajar di dadu, ini Bapak tantang nih kamu. Gimana kalau ada kartu? Nah, ya. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini ya. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada tugas-tugas tadi ya. Nah, nanti kamu selesaikan, dijapri ke Bapak. Kemudian minggu depan kita akan masuk pembelajaran selanjutnya. Nanti kita akan masuk kepada pembelajaran kejadian majemuk yang kedua, yaitu peluang kejadian saling bebas. Itu pertemuan kita selanjutnya, ya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita ya, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum kita berdoa, Bapak mengajak setiap kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya, kemanapun pergi di masa-masa pandemi, jaga kesehatan ya, banyak makan sayur dan buah, dan tetap tentunya banyak belajar. Jadi saya rasa itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang adakah di antara kamu yang mau bertanya tentang sesuatu sebelum kita tutup? Adakah yang mau bertanya? Tidak, Pak. Apa saja? Tidak, Pak. Saya Pak mau bertanya Pak. Iya, Jeton. Saya suka Pak jadi guru matematika. Gimana Pak caranya biar bisa kayak Bapak sih? Jadi Kalau menurut sahabat Pak Jeton, supaya bisa menjadi seorang guru seperti yang kita mau, kita harus dulu nih, yang pertama cintai dulu gurunya. Cintainya dalam tanda kutip ya. Kita harus suka nih, gayanya harus suka gitu ya. Gaya berbicaranya harus suka, passionnya harus suka gitu ya. Harus suka dulu baru bisa nanti kita menjadi seperti yang kita idolai. Begitu ya. Kemudian pastinya Jeton ya harus pandai dulu lah matematika ya Nak ya. Jadi kamu murid yang luar biasa ya, yang mau seperti bapak gurunya. Luar biasa sekali ya. Ada lagi kira-kira Nak sebelum kita tutup? Ada lagi Nak Bu? Baik, sekarang coba Ebit, ya, ayo bangun Nak, bangun Nak. Iya Pak, iya Pak. Ya bangun Nak. Ya ayo sekarang coba kamu yang memimpin kita berdoa ya. Baik Pak. Baik teman-teman, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian pembelajaran kita hari ini Nak. See you next time guys. Ya guys. Oke guys. See you. See you guys.